Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dewi Anggraini, saya dari Universitas Pekalongan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan apa itu KOSP. KOSP adalah Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. KOSP bersifat tetap dan fleksibel atau dinamis. Yang dimaksud bersifat tetap adalah merujuk pada acuan penyusunan kurikulum yang telah ditetapkan pemerintah. Dan yang dimaksud fleksibel atau dinamis adalah menganalisis karakteristik satuan pendidikan, merumuskan visi atau misi dan tujuan, dan menentukan pengorganisasian pembelajaran, serta menyusun rencana pembelajaran dan merancang pendampingan, evaluasi, dan mengembangkan informasi baik jangka panjang atau pendek. Prinsip penyusunan KOSP. Prinsip penyusunan KOSP yang pertama ada pendidikan berpusat pada peserta didik. Yang dimaksud berpusat pada peserta didik yaitu pembelajaran harus mampu memenuhi keberagaman potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Aspek pertimbangan penyusunan KOSP yang berpusat pada peserta didik memperhatikan minat dan bakat peserta didik dan cara mengetahui minat dan bakat peserta didik dengan cara yang pertama yaitu observasi tingkah laku peserta didik. Yang kedua berkomunikasi dengan guru BK dalam mengidentifikasi minat dan bakat peserta didik. Yang ketiga memberikan ruang eksplorasi kepada peserta didik untuk mencari pengalaman melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah tes minat dan bakat. Kompetensi peserta didik informasi ini membantu satuan pendidikan. Setelahnya ada pengalaman kontekstual. Dalam penyusunan KOSP, perlu memperhatikan kekhasan yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan konteks sosial budaya dan lingkungan. Yang ketiga adalah pembelajaran esensial. Esensial, KOSP perlu memuat informasi penting atau utama, dibutuhkan dan digunakan untuk satuan pendidikan dalam menjalankan proses pembelajaran. Yang keempat ada pembelajaran accountable. KOSP harus dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data. Sumber data yang dapat digunakan berasal dari hasil asesmen awal, hasil observasi, hasil rapot pendidikan, data inventaris sekolah terkait analisis sarana atau satuan prasarana satuan pendidikan. Hasil analisis karakteristik satuan pendidikan dan data dari Dapodik terkait jumlah siswa dan pendidik. 5. Melibatkan berbagai pemangku kebijakan. Dalam penyusunan KOSP melibatkan kepala sekolah, pendidik, komite sekolah, dan berbagai pemangku kebijakan lainnya. Yang ketiga, ada kerangka dasar kurikulum. Yang pertama yaitu struktur kurikulum. Struktur kurikulum menjadi acuan sekolah dalam mengembangkan kurikulum untuk menuju tercapainya profil pelajar Pancasila yang beriman, kebinekaan global, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Yang ketiga ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi yang mesti dicapai peserta didik sesuai dengan fase perkembangannya. Yang ketiga yaitu prinsip pembelajaran dan asesmen. Prinsip pembelajaran dan asesmen menjadi rujukan dalam menyelenggarakan pembelajaran dan asesmen di satuan pendidikan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.